Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Dini Dince. Nah, di video saya kali ini sedikit berbeda ya dari biasanya. Kalau dulu biasanya saya menyampaikan tentang wisata, kemudian saya juga memberikan materi-materi kuliah. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana ya untuk membuat suatu kerajinan. Nah, kerajinan di sini bahannya dari kain flanel. Oke, sekarang saya mau mencontohkan membuat dompet koin. Dompet koin ini bisa kita gunakan untuk menyimpan uang kecil ya, seperti ini ada perekatnya. Kemudian kita masukkan uangnya di sini. Untuk uang kertas bisa kita lipat menjadi 3 bagian, lalu kita masukkan di sini. Fungsinya juga bisa kita gunakan untuk kalau misalnya lebaran ya, kita mau bagi-bagi, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh galak gampil ya. Nah, ini bisa dipakai. Oke. Nah, sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan menyampaikan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, karena ini bahannya dari kain flanel, tentu kita akan menyiapkan bahannya, yaitu bahan kain flanel. Di sini saya mau bikin seperti ini ya, gambar Doraemon seperti ini. Bahannya kita pakai warna orange ya. Di sini saya punya kain flanel warna orange untuk membuat dompet koinnya, warna dasarnya. Nah, kemudian untuk warna dasar dompetnya, kemudian untuk Doraemonnya di sini ada warna dasar biru muda. Ini saya juga udah menyiapkan kain flanel warna biru muda atau biru langit ya, atau sky blue. Kemudian untuk bagian mulutnya kita gunakan flanel warna putih. Nah, ini saya juga udah nyiapkan warna putih. Kemudian ada juga warna merah. Nah, untuk merah ini nanti akan kita letakkan sebagai bagian pita di lehernya Doraemon ini ya. Nah, selain kain flanel, kita juga butuh benang ya. Nah, di sini ada benang hitam yang bisa kita gunakan untuk membuat bibirnya, juga membuat kumisnya. Di sini kita pakai benang warna hitam. Kemudian untuk jahit vestonnya yang di pinggir ini, nanti kita pakai benang warna biru seperti ini ya. Kemudian selain benang, di sini bisa Anda lihat ada manik-manik ya. Ini manik-maniknya untuk loncengnya warnanya kuning, dan hidung Doraemonnya kita kasih warna merah, serta bagian mata kita gunakan manik-manik yang paling kecil warna hitam. Nah, ini bahannya sudah saya siapkan di sini. Nah, ini warna kuningnya, kemudian nanti pakai warna merahnya. Kemudian untuk bagian matanya kita pakai yang kecil-kecil ini ya. Oke, kemudian selain itu kita juga harus menyiapkan alatnya ya. Kalau alatnya seperti biasanya kita pakai gunting ya, harus menyiapkan gunting, kemudian lem. Di sini sebenarnya kita bisa pakai lem tembak ya, tapi saya di sini pakai lem fog, ini sudah cukup bagus. Kelebihannya lem ini daripada lem tembak, dia tidak perlu menggunakan listrik. Tetapi kelemahannya kita harus menunggu dia agak lama untuk bisa proses keringnya ya. Jadi agak lama. Kalau pakai lem tembak lebih cepat keringnya. Kemudian di sini ada bolpen, seperti yang Anda lihat, bolpen saya gede banget ya. Ini bolpen hasil jalan-jalan saya waktu lalu loh, ada di video saya ya. Bisa disaksikan tuh. Ini saya beli di Singapura. Oke, kita lanjutkan untuk kita bisa membentuk dompetnya. Ini kan ada 2 bagian nih. Bagian pertama bagian luar ya, yang bagian yang besarnya, yang bagian kedua bagian kecilnya di sini. Nah, kita perlu mal, namanya mal ya. Nah, ini saya bikin aja sih. Ini sebenarnya ukurannya bebas, cuman saya sesuaikan supaya masuk uang kertas yang telah dilipat. Jadi saya bikin seperti ini. Ini bagian pertama. Untuk bagian belakang ya, saya bilangnya belakang. Yang bagian depan di sini pakai yang kecil seperti ini. Jadi ini ya. Kemudian selain membuat dompetnya, kita juga butuh
untuk membuat Doraemonnya. Nah, ini caranya gampang ya. Kita cari di internet gambar Doraemon seperti ini. Kita potong kepalanya aja sih di sini gitu ya, karena memang tempatnya kecil areanya. Nah, kita perlu dua warna kan, biru dan putih. Jadi kita buat mal lagi. Ini malnya ukurannya sama seperti kepalanya semua ya, untuk warna birunya. Dan kemudian bikin mal lagi satu lagi untuk warna putihnya bagian mulutnya. Nanti kalau matanya gampang ya, kita bisa membuatnya secara langsung tanpa perlu mal. Oke pemirsa, langkah awal kita akan menggambar polanya dulu menggunakan blad ini di kain flanel. Oke, kita lanjut. Ini tadi saya udah menggambar polanya di kain flanel sesuai dengan ukurannya masing-masing ya. Ini bagian muka Doraemon yang besar, yang ini yang kecil yang warna putih. Kemudian saya juga udah nyiapin buat dompetnya, dia udah saya gambar. Nah, sekarang kita potong ya. Ini kita potong mengikuti gambar pola yang sudah kita gambar tadi. Nah, tadi malnya udah kita gambar di atas kain flanel sesuai dengan bentuknya. Nah, kita tinggal menggunting sesuai ukurannya. Oke, ini sudah untuk dompet yang bagian depan. Kita lanjutkan yang bagian belakangnya. Di sini bagian belakang. Kita rapikan sesuai dengan polanya. Oke, sekarang kita sudah punya bagian dompet bagian belakang ya. Kita lanjutkan untuk Doraemonnya. Ini Doraemon bagian kepalanya. Oke, sudah. Ini bisa kita rapikan ya. Sekiranya bentuk kepalanya enggak, kalau bahasa Jawanya tuh pletot-pletot begitu ya. Kita buat sedemikian rupa supaya enggak pletot-pletot. Oke, sekarang bagian mulutnya ya. Nah, selesai sudah acara memotongnya. Selanjutnya kita akan menempelkan Doraemon ini ke bagian belakang sini ya. Nah, kita pakai lem fox ini. Jangan lupa kita lemnya bagian belakang ya. Tadi kan kita gambar di sini nih, bukan yang di sini. Bagian yang sudah kita gambar tadi yang kita lem. Kenapa begitu ya? Karena supaya hasil gambaran kita yang menggunakan bolpen tadi tidak nampak di luar gitu ya. Supaya terlihat rapi aja. Oke, ini lemnya nggak perlu banyak-banyak. Kita letakkan di bagian pinggirnya aja. Kalau sudah, ini bisa kita langsung tempelkan. Nah, nempelkannya agak ke bawah begini ya, jadi bukan di tengah-tengah. Karena nanti si Doraemon ini bakal bagian atasnya ini dilipat begitu ya. Oke, kita tunggu sesaat supaya dia agak kering dulu. Oke, kita lanjutkan untuk bagian ini ya. Bagian mulutnya ya. Sama seperti tadi kita lem juga di bagian yang sudah kita gambar.
Nah, ini sama ya, kita cukup memberi lem di bagian pinggirnya saja. Langsung kita tempelkan di sini. Untuk bagian pita di leher Doraemon kita pakai flanel warna merah. Nah, ini nggak perlu pakai mol sih, karena kita bisa kira-kira aja lebarnya seberapa gitu ya. Udah seperti ini aja. Oke, sekarang kita tempel bagian pitanya. Nah, kita tempel seperti ini aja. Nah, sekarang untuk bagian matanya, ini sangat mudah sih bagi saya ya. Semoga teman-teman juga bisa melakukannya. Ini tipsnya dari saya. Kita ambil dulu kain flanelnya yang berwarna putih. Kita potong aja dulu sedikit persegi panjang ya. Ini memang nggak diukur, kita ngira-ngira aja sih. Ya, mungkin kan matanya bentuknya sedikit lonjong ya, sedikit ya, tidak terlalu lonjong banget. Nih, saya nyiapin bukan bujur sangkar sih sebenarnya ini. Ya kotak, tapi tidak terlalu beda jauh jarak antara panjang dan lebarnya. Ini bisa Anda kira-kira aja sih. Seperti ini ya. Kalau mau diukur, supaya tahu ya. Ya, kira-kira ini 6 mm. 6 mm kali 5 mm ya. 6 kali 5 mm. Nah, selanjutnya kita potong aja bagian ujung-ujungnya ini supaya sedikit tumpul, jadi tidak kaku kotak begini ya. Nah, begini aja udah jadi. Ini udah bisa jadi mata seperti ini. Kita bisa langsung tempelkan ya nanti ini di sini seperti ini. Kita potong dulu mata bagian satunya ya, biar kita nanti bisa menempelnya bersama-sama. Oke, cukup. Kita tinggal tempelkan matanya. Kita kasih lem. Tempel di sini. Oh. Nah, seperti ini. Kemudian satunya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tunggu agak kering dulu, baru bisa kita jahit ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Ini sudah agak sudah nggak begitu terlalu basah. Nah, tadi waktu saya menunggu kering sudah nyiapin 4 manik-manik ini ya, untuk mata, untuk hidung, dan untuk lonceng di kalungnya ya. Nah, yang pertama kita pasangkan adalah bagian matanya ya. Kita ambil jarum dan benang warna hitam.
Nah, kita nusuknya dari belakang ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan manik-manik yang kecil ini. Oke, sudah masuk. Nah, kita jahitkan di sini ya. Ini bisa kita jahit 2 kali biar kuat. Oke, cukup. Nah, ini mata satunya terlepas ya, nggak apa-apa. Karena ini nanti juga akan kita jahit ya. Biarkan aja seperti ini. Kita langsung jahit aja dari belakang. Seperti ini ya. Kita ambil manik-maniknya yang kecil. Kita masukkan. Oke. Kita jahit double ya. Biar kuat. Oke, cukup. Ini kita sudah membuat bagian matanya. Selanjutnya kita akan memasang hidungnya ya, yang pakai mandik-mandik merah. Kita letakkan di bawahnya ini, di tengah ya. Ya, kira-kira di sini ya. Seperti ini. Kita ambil manik-maniknya yang warna merah. Kita masukkan ke jarum. Nah, ini kita jahit seperti ini. Nah, ini juga bisa kita jahit beberapa kali, 2 atau 3 kali ya, supaya kuat. Karena memang manik-manik yang merah ini dia lebih besar daripada manik-manik yang kecil yang di bagian mata tadi. Jadi saya kira 3 kali cukup untuk kuat menempel di sini. Oke, sudah bagian hidungnya. Kita bisa lanjutkan untuk membuat bagian apa ya, hidung ke mulut ya. Dari hidung sekarang kita bikin ke mulut. Jadi di bawah hidung kita membuat 1 garis seperti ini, pakai benang hitamnya ini sampai bawah sini, pastikan di tengah ya. Nah, garisnya lurus ya ke bawah. Nah, sekarang kita membuat garis senyum. Untuk garis senyum kita bisa mengira-ngira aja ya. Jadi buat garis mendatar lebih dahulu seperti T terbalik. Nah, seperti ini. Lalu bikin garis senyum begini ya. Kalau di contoh saya cukup kaku ya. 1 kali kemudian langsung menggok gitu. Kita buat langsung seperti itu juga nggak apa-apa. Kita coba ya, seperti ini ya. Di sini kita membuat garis senyum. Oke, seperti ini. Sepertinya garis senyumnya kurang senyum ya. Coba sih kita lihat dulu. Kurang senyum ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti Anda bisa membuatnya lebih menukik begitu ya, supaya terlihat lebih senyumnya lebih lebar. Oke, mungkin ini Doraemonnya sedang berduka karena pengisi suaranya baru saja
tiada ya, kalau teman-teman mendengar beritanya ya. Oke, saya lanjutkan untuk bagian kumisnya. Kumisnya kita bisa mulai dari sini nih ya, di sini seperti ini. Langsung kita ambil, ini kita bikin garis lurus dulu ya, garis lurus dulu sampai tembus nggak apa-apa, sampai ke sisi luarnya ya. Oke, kalau sudah nanti ke atas sedikit seperti ini. Nah, untuk di bagian dekat hidungnya ini lebih mepet dengan kumis yang satunya ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bikin yang bagian bawahnya ya, seperti ini. Nah, ini kemudian tariknya lebih ke bawah. Tada, sudah jadi ya untuk kumis bagian sisi kanan. Kita bisa lanjutkan bikin kumis di bagian sisi kirinya ya. Langkahnya sama. Nah, selesai sudah untuk bagian kumisnya. Kita lanjutkan untuk menambahkan lonceng di bagian pita merahnya ya. Kita langsung aja tusuk di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Kita pasang loncengnya. Nah, oke, kita bisa jahit beberapa kali supaya kuat ya. Oke, udah. Kita sekarang udah bikin Doraemonnya. Oke, kita ikat mati ya di sini supaya tidak terbongkar jahitan yang sudah kita buat tadi. Nah, kita potong. Selesai sudah, kita membuat di bagian Doraemonnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menjahit bagian dompetnya, ini yang paling penting. Oh ya, sebelum kita membuat bagian dompetnya, tadi saya ada yang lupa. Untuk bahannya kita harus menyiapkan perekat yang akan ditempel di bagian atas dan bawah sini. Oke, saya ambilkan perekatnya dulu. Nah, ini perekat yang saya maksud. Saya dulu belinya sih satu gulung seperti ini. Memang ada dua gulungan, jadi gulungan pertama bagian perekat kasarnya dan gulungan kedua bagian perekat yang halusnya. Nah, ini saya menggunakan perekat yang lebarnya 2,5 cm. Ini ya, lebar ini 2,5 cm. Untuk kita membuat dompet koin, kita nggak usah bikin lebar-lebar, 1 cm cukup. Jadi dengan panjang, jadi nanti ini jadi panjang ya, lebar ini panjangnya 2,5 cm dan lebarnya 1 cm cukup. Oke, saya potong dulu ya. Nah, supaya lebarnya sama, ini perekat yang kasar tadi kita tempelkan aja di bagian yang halus. Nah, baru kita potong. Nah, oke, langkah selanjutnya kita harus menjahitnya dulu. Tipsnya, bagian yang kasar harus diletakkan di sini di bagian bawah atau bagian depan. Yang halusnya di bagian atas. Kenapa begitu? Supaya kalau ketika ini nutupnya agak menceng kemana-mana itu tidak cantol kemana-mana gitu ya.
biarkan ini yang menetap itu bagian kerasnya, yang halus yang bagian dilepas pasangnya. Oke, kita jahit dulu menggunakan benang jahit warna putih untuk yang di sini. Yang di sini kita gunakan benang jahit warna orange. Nanti akan saya jelaskan kenapa warnanya beda. Oke, saya jahit dulu ya. Oke, ini saya udah selesai menjahit. Nah, tadi bagian depan saya pakai benang putih. Kenapa? Karena nanti dia posisinya akan ada di depan seperti ini. Dia akan lebih baik jika berwarna putih karena dia akan terlihat di sini menggunakan benang putih. Kemudian yang bagian atasnya kita pakai benang oranye. Kenapa? Karena ketika nanti ditutup seperti ini, di sini bukan benang putih yang terlihat, tapi benang yang warnanya senada dengan warna kain flanelnya. Oke, ini bagian ini sudah selesai. Untuk langkah terakhir kita akan melakukan jahit veston. Nah, untuk jahit veston sebenarnya kita bisa pakai benang yang besar itu ya. Ada benang jahit yang bentuknya lebih besar daripada benang biasa. Tapi di sini saya pakai benang biasa, hanya saja kita double benangnya, saya double di dalam satu jarum ini. Nah, ini double, jadi kalau dilihat ini ada 4 lembar ya. Oke, untuk jahit veston caranya bukan dari luar sini ya, tetapi dari baliknya sini ya. Nah, untuk jahit veston nanti kita akan memulai dari sini awalnya, lalu keliling seperti ini. Terus bagian tutup juga akan kita jahit veston sampai ketemu di ujung yang awal tadi. Oke, langkah awal melakukan jahit veston adalah kita tusukkan dulu di bagian belakangnya ya. Seperti inilah dikira-kira ya. Nah, kalau sudah, kita tusukkan di bagian depannya mulai dari luar. Kalau tadi dari dalam, sekarang kita tusukkan dari luar. Dari luar namun keluar ke tengah-tengah seperti ini. Ini ya, bisa Anda lihat. Nah, ini langsung kita tarik aja. Nah, ini adalah bagian awal tusuk veston. Selanjutnya yang bisa kita lakukan, kita bisa menusuknya di sebelah yang sudah kita tusukkan pertama tadi ya. Nah, tembus, yang ini langsung tembus seperti ini. Kita kalungkan benangnya, kemudian kita tarik. Nah, jadi deh tusuk veston seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan tusuk veston ini ke sebelahnya juga. Nah, ini enggak kita ukur ya, tetapi kita kira-kira aja supaya jaraknya itu konsisten. Jadi kalau sudah lebar ya lebar aja terus, kalau udah sempit sempit aja terus, supaya konsisten melingkar sampai di seluruh tepi-tepi dompet koin ini. Saya lanjutkan dulu ya. Ini caranya tetap sama. Nah, ini caranya tetap sama. Jadi setelah kita tarik seperti ini tadi, kita langsung tusukkan sebelahnya, kita kalungkan benangnya, lalu kita tarik seperti itu seterusnya sampai mengelilingi dompet koin.
Nah, untuk bagian yang ujung ini ya, ini nggak usah khawatir, kita nanti menusuknya itu kalau bagian tusukannya akan menyempit gitu ya, tapi nanti bagian atasnya melebar. Nggak apa-apa, ini kita ikuti aja garis lengkungnya. Nah, seperti ini ya, kita ikuti aja garis lengkungnya. Yang penting kita jaraknya ke tepi itu sama terus, konsisten. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, ini video ini akan saya potong supaya nanti Anda bisa melihat hasil sampai di sini ya. Oke, saya jahit dulu. Oke, ini saya udah jahit sampai ujung satunya lagi ya, seberangnya dari yang awal tadi. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan jahit vestonnya di bagian tutupnya. Oke, ini saya tusuk dulu karena ini masih nututi satu lagi tusukan untuk di bagian double-nya ya. Nah, untuk yang bagian tutupnya ini kan kainnya cuma selembar, gak masalah, langsung aja kita tusuk veston seperti sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa lanjutkan. Memang untuk nariknya seperti ini gak usah terlalu kencang-kencang karena dia tidak double ya, jadi hanya satu lembar. Jadi sebagaimana benangnya sudah rapat gitu aja, tapi jangan terlalu kencang. Oke, sekarang ini akan saya lanjutkan tusuk vestonnya sampai hampir ketemu dengan tusukan di bagian awal tadi ya. Saya lanjutkan dulu. Ini saya sudah hampir mendekati tusukan bagian awal, tapi sepertinya benangnya udah terlalu pendek ya. Kita nih harus nyambung lagi. Akan saya kasih tips bagaimana cara menyambung benangnya supaya tidak terlihat sambungan ya. Oke, mungkin dari sini. Nah, caranya seperti ini. Kita potong dulu bagian jarumnya ini di sini ya. Nah, ini usahakan panjang gitu ya. Kita potongnya sampai di ujung jarum. Kita siapkan benangnya. Kali ini kita menyiapkan benangnya tidak perlu panjang-panjang. Sekiranya cukup untuk buat segitu aja ya. Mungkin saya siapkan segini. Nah, ini langsung kita masukkan di jarum. Pendek aja sih. Ini double ya. Benangnya double. Nah, maaf sebentar ya, saya masukkan dulu. Oke, ini sudah masuk benangnya. Kita tarik. Nah, kita potong ujungnya dan kita sambungkan dengan ujung yang satu lagi. Karena memang ini ada empat helai. Oke, seperti ini. Nah, setelah terpasang di jarum, ini tadi yang bagian panjangnya ini bisa kita langsung ikat aja. Kita tali mati ya, kita tali mati seperti ini. Kira-kira cukup 3 kali tali mati aja. Nah, seperti ini. Dan kita potong bagian benang yang pendek.
ya. Jadi ada 2 benang pendek ini yang kita potong. Hati-hati jangan sampai kita motong yang bagian panjangnya. Oke, ini masih agak panjang, kita pendekkan lagi. Cukup seperti ini. Lalu kita lanjutkan tusuk vestonnya ya. Kita bisa lanjutkan tusuk vestonnya. Nah, kita sudah mendekati ujung. Oke, tinggal 1 langkah lagi kita akan sampai di bagian ujung awal tusuk veston tadi. Caranya dari yang terakhir ini ke bagian yang pertama, kita tusukkan aja double di sini ya. Langsung kita tusukkan, tembus ke belakang. Langsung kita kalungkan aja seperti biasa. Seperti ini. Jadi supaya ada garis di sini. Benangnya supaya ada garisnya. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, untuk mengikatnya, karena ini bagiannya double, kita bisa tusuk 1 kali lagi di bagian depan ini tanpa tembus ke bagian belakangnya. Jadi kita tembusnya hanya cukup 1 helai 1 lembar kain veston ini di dalam. Nah, ini kita tarik aja. Nah, di dalam sini kita ikat atau kita tali mati ya di sini supaya tidak terlepas jahitannya. Nah, seperti ini ya, 2 kali cukup lah. Oke, langsung kita potong aja. Selesai. Oke, ini adalah dompet koin yang bisa kita pakai buat dompet lebaran juga. Ini cara tutupnya, ini depannya. Oke, sekian dulu tutorial saya untuk membuat dompet koin. Nah, sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya, masih di kerajinan tangan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.